Saya akan membahas tentang sesuatu yang banyak dilakukan sebelum atau pada saat pernikahan ya biasanya. Saya tidak tahu dalam hal-hal yang lain apakah ada juga atau tidak. Tapi yang pasti dalam pernikahan itu baik orang Tionghoa melakukan Pai Kui atau kalau orang Jawa melakukan sungkem. Kalau untuk orang Tionghoa saya membedakan antara pai-pai biasa ya dalam posisi berdiri pai-pai biasa itu tidak ada masalah. Tetapi yang saya maksudkan di sini pai kui yang sujud ya. Dan orang Jawa namanya sungkem juga sujud. Saya tidak tahu dalam suku-suku yang lain apakah ada dan namanya apa. Tetapi pokoknya kalau penghormatannya dilakukan dengan sujud maka itu termasuk sama dengan dua hal ini. Nah, mengapa saya membahas ini? Karena beberapa hari yang lalu, mungkin ada 1 minggu yang lalu, saya melihat di Facebook, ada orang membicarakan tentang sungkem, dan mempertanyakan boleh enggak, dan yang lain menjawab, oh enggak apa-apa, itu kan jawab penghormatan. Saudara, karena itu saya merasa perlu untuk membahas hal ini. Pertama-tama saya akan tunjukkan ya bahwa penyembahan atau penghormatan yang dilakukan dengan postur penyembahan. Tapi ditujukan kepada manusia atau malaikat dalam perjanjian lama. Itu banyak dan tidak pernah dikecam. Saya memberikan contohnya saudara ya. Kejadian 23 ayat 7. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het penduduk negeri itu. Sujud ya, jelas dia bukannya menganggap Bani Het itu Allah lalu sujud. Dia hanya melakukan penghormatan. Tapi dilakukan dengan sujud, dengan postur menyembah. Nah ini dalam perjanjian lama tidak pernah dipermasalahkan. Saya berikan contoh yang lain, 1 Raja-Raja 1 ayat yang ke-23. Diberitahukan kepada raja itu ada Nabi Nathan. Masuklah ia menghadap raja, lalu sujud menyembah kepada raja dengan mukanya sampai ke tanah. Ini Nabi padahal ya. Nabi kepada raja, dia itu sujud menyembah. Sampai mukanya itu sampai ke tanah. Nah laki-laki tidak bermasalah ini dalam zaman perjanjian lama. Kita lihat lagi Rut 2 ayat yang ke-10. Lalu Rut sujudlah, Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, dan terusnya, ini menyembah Boas yang nanti belakangan menjadi suaminya dia. Tapi ini menyembah dan laki-laki tidak pernah dipermasalahkan. Yang nyembah tidak apa-apa, yang disembah juga menerima, tidak masalah. Nah 3 ini kepada manusia. Sekarang yang keempat ini kepada malaikat. Mari kita lihat Kejadian 19. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah dan terusnya. Jadi saudara, tidak pernah ada masalah saudara dalam perjanjian lama. Tapi saudara, sejak Yesus mengucapkan Matius 4 ayat yang ke-10, maka semua penyembahan atau penghormatan dalam postur menyembah, ya, dengan postur menyembah, apakah itu kepada manusia atau malaikat, pokoknya non Allah, itu dilarang. Mari kita melihat kata-kata Yesus dalam Matius 4 ayat 10 nih ya. Ini memang didahului oleh ayat 9 yang iblis meminta dia menyembah dia. Jadi Yesus disuruh menyembah dia, maka seluruh kerajaan dunia akan diberikan kepada Yesus gitu ya. Dan Yesus menjawab ini ya, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis sebab ada tertulis,
Nah, ada tertulis menunjukkan dia mengutip dari Perjanjian Lama ya. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah saudara, kalau ayat ini saudara berikan kepada orang-orang model kayak Unitarian atau Saksi Yehova, mereka mengatakan bahwa kata hanya ini ditujukan hanya untuk urusan kata berbakti ini, bukan untuk kata menyembah. Tapi itu tidak masuk akal karena nanti dalam prakteknya setelah kata ini diucapkan, kata-kata ini diucapkan oleh Yesus, semua penyembahan yang menggunakan kata Yunani ini sama dengan di sini, proskuneo, itu tetap dilarang. Jadi hanya ini mencakup baik berbakti maupun menyembah. Mari kita lihat Matius 4 ayat 10 ya. Matius 4 ayat yang ke-10. Nah, di sini engkau harus menyembah dan sebagainya. Kalau ini dalam bahasa Inggris King James ini worship ya. Nah, proskuneo ya. Nah, tapi kalau yang berbakti atau beribadah itu menggunakan kata serve. Serve itu bukan melayani sebetulnya di sini ya. Di sini serve itu ya berbakti atau beribadah begitulah ya. Jadi dua kata yang digunakan, worship ini proskuneo, yang ini adalah latreuo. Ini kita perhatikan Yunaninya, latreuseis ya. To serve atau worship. Nah, kalau yang tadi proskuneo, ini to worship. Jadi sebetulnya artinya tidak terlalu berbeda dalam hal ini, hampir sama. Jadi dibedakan seperti itu oleh para Saksi Yehova atau Unitarian. Itu merupakan penafsiran yang sama sekali tidak masuk akal bagi saya. Jadi kata hanya ini menurut saya berlaku untuk menyembah maupun untuk berbakti. Nah itu hanya boleh untuk Tuhan Allahmu, tidak boleh untuk non-Allah yang manapun. Apakah untuk berhala, apalagi dewa, atau malaikat, atau manusia, atau siapapun, atau apapun. Tidak boleh. Nah kata-kata Yesus ini mengutip sebetulnya dari Ulangan 6 ayat yang ke-13 ya. Cuma tidak dikutip kata per kata secara persis. Ulangan 6 ayat 13 itu berbunyi demikian. Engkau harus takut akan Tuhan. Perhatikan Tuhan ini huruf besar semua. Berarti berasal dari bahasa Ibrani YHWH. Jadi engkau harus takut akan Yahweh Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Saudara perhatikan tidak ada kata hanya ya. Kenapa di sini bisa ada kata hanya? Kalau dia mengutip dari Ulangan 6 ayat 13. Dalam aslinya ini tidak ada. Tapi saudara, mari kita perhatikan bahwa dalam NIV dan NASB untuk Ulangan 6 ayat 13 ini ada kata only atau hanya. Ya, mari kita lihat di dalam Bible Works Ulangan 6 ayat 13. Ya, jadi di sini saudara perhatikan yang bahasa Inggris ya, yang versi King James, kata only itu tidak ada. Thou shall fear the Lord thy God and serve him and shall swear by his name. Tidak ada kata only. Demikian juga RSV, you shall fear the Lord your God, you shall serve him and swear by his name. Tidak ada kata only. Tapi saya perhatikan NIV, ini memang ada kata only di sini. Fear the Lord your God, serve him only, and take your oaths in his name. Juga NASB, you shall fear only the Lord your God, and you shall worship him and swear by his name. Tapi perhatikan, kata only di dalam NASB dicetak dengan huruf miring. Dan kalau dicetak dengan huruf miring ini dalam Alkitab fisiknya ya, maka itu berarti kata itu tidak ada dalam aslinya. Dan kalau saya melihat terjemahan-terjemahan yang lain, ESV, lalu New King James, lalu YLT, tidak ada semua kata-kata only itu tidak ada semua.
Dan saya akan tunjukkan ini sekarang interlinear ya, bahasa Ibrani dan Inggris dari Ulangan 6 ayat 13 itu ya. Nah, kalau saudara perhatikan di sini, the Lord, saya bacakan Inggrisnya ya. Ibrani dibaca dari kanan ke kiri ya. The Lord thy God, thou shalt fear, and him serve, and by his name shall swear. Only-nya mana? Kata Ibrani yang berarti only memang tidak ada. Lalu kenapa NIV dan NASB ini bisa menambahkan only? Karena saudara, secara implisit sebetulnya only-nya itu ada. Karena apa saudara? Perhatikan ya. Engkau harus takut akan Yahweh kan. Tuhan itu Yahweh. Ini ya. The Lord, huruf besar semua. Berasal dari YHWH atau di sini Yehovah atau Yahweh. Yahweh ada berapa saudara? Yahweh-nya cuma satu. Kalau engkau harus takut akan Yahweh Allahmu, kepada dia haruslah engkau beribadah. Kalau dia itu cuma satu, berarti ya kepada dia saja kan. Hanya kepada dia. Karena dia cuma satu. Jadi Ulangan 6 ayat 13 itu sekalipun secara eksplisit kata only itu tidak ada. Tetapi secara implisit ada, karena Yahweh yang harus disembah itu hanya satu. Dan karena itu maka NIV dan NASB menambahkan kata only. Tapi ingat, sebetulnya itu cuma ada secara implisit. Tapi apa yang ada secara cuma implisit itu, pada waktu Yesus mengutipnya di dalam Matius 4 ayat 10, dia jadikan eksplisit. Ya, mari kita kembali kepada Matius 4 ayat 10 ya. Ya, ini ada kata only dalam semua ya. King James ada, dan ini ada kata monos ya, alone ya. Ya, only, alone sama saja. RSV juga ada kata only, NIV ada kata only, dan NASB ada. Semua bahasa Inggris menggunakan kata only karena di sini memang kata only-nya betul-betul ada. Ini ya. Jadi dalam Yunani-nya monos, ya, alone atau only. Jadi apa yang tadi itu sebetulnya cuma ada secara implisit di dalam Ulangan 6 ayat 13. Pada waktu Yesus mengutip ayat itu di dalam Matius 4 ayat 10, dia membuat yang implisit menjadi eksplisit. Hanya engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Nah, sejak Yesus mengucapkan Matius 4 ayat 10, di mana kata only yang tadi implisit dieksplisitkan, maka penyembahan terhadap orang atau malaikat atau non Allah atau penghormatan tetapi dilakukan dengan postur tubuh menyembah kepada manusia atau malaikat itu harus dilarang. Dan kalau dalam perjanjian lama saya tadi sudah menunjukkan ya, orang-orang maupun malaikat disembah tidak pernah dipermasalahkan. Tapi sekarang sejak Yesus mengucapkan Matius 4 ayat 10 ini, itu jadi dipermasalahkan. Mari kita melihat contohnya waktu Cornelius menyembah Petrus di dalam Kisah Rasul 10 ayat 25-26. Kisah Rasul 10, atau saya gunakan Bible saja ya. Ayat 25. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Nah, worship ya, yang digunakan proskuneo. Tadi saya katakan Unitarian mengatakan kalau proskuneo gak apa-apa. Dan ini kenapa? Cornelius proskuneo menyembah, dan kata yang digunakan proskuneo. Apakah Petrusnya mau? Coba kita lihat ayat yang ke-26-nya. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dia mengkontraskan dirinya dengan Allah. Dia cuma manusia. Yang berhak terima proskuneomu itu, penyembahanmu itu, hanya Allah. Kalau mau sembah sama dia. Kalau aku menyembah sungguh-sungguh ataupun menghormat untuk menyembah, tidak
boleh. Sekarang mari kita lihat ayat yang lain. Paulus dan Barnabas juga menolak, ini betul-betul penyembahan kalau ini ya. Penyembahan dari orang banyak, menganggap mereka itu dewa, karena mereka bisa melakukan mujizat dan sebagainya. Kisah 14 kita baca, ayat 11 dan 18. Kisah 14. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Jadi Petrus menyembuhkan orang lumpuh dan sebagainya ya. Lalu dianggap sebagai dewa. Lalu Barnabas mereka sebut Zeus, ini jelas nama dewa. Dan Paulus mereka sebut Hermes, itu juga nama dewa karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus dan sebagainya, mereka melakukan penyembahan. Ya, jadi mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada para rasul itu. Bagaimana lalu sikapnya Paulus dan Barnabas? Ayat 14. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka. Lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak sambil berseru. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan dan sebagainya. Ya, lalu ada 18. Walaupun rasul-rasul berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tapi yang jelas saudara, mereka menyalahkan itu dan mereka menolak. Perkara orang tetap memaksa dan sebagainya, itu kesalahan mereka. Tapi Paulus dan Barnabas yang adalah rasul, ya Barnabas itu rasul mungkin dalam arti yang lebih rendah, tapi tetap pokoknya hamba Tuhan, orang yang beriman, orang yang saleh, menolak penyembahan itu. Kenapa? Dalam PL diterima, di sini ditolak karena Yesus sudah mengucapkan Matius 4 ayat 10 itu. Juga malaikat 2 kali saudara disembah oleh Rasul Yohanes. Apakah Rasul ini betul-betul menyembah atau hanya menghormati untuk menyembah? Nanti kita akan bahas ya. Mari kita lihat ayatnya dalam Wahyu 19 ayat 10. Wahyu 19 ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Ya, Rasul Yohanes itu, aku itu Rasul Yohanes ya. Menyembah dia malaikat. Tapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah. Ya, jadi kata worship di sini adalah proskuneo. Dan waktu sembahlah Allah, proskuneo juga. Kalau dikatakan proskuneo boleh, latreo yang tidak boleh dan sebagainya, itu omong kosong. Proskuneo di sini tidak diizinkan juga oleh malaikat dan diarahkan untuk menyembah Allah. Pokoknya non Allah tidak boleh. Mari kita lihat ayat yang kedua. Dalam Wahyu 22 ayat 8 dan 9. Wahyu. Wahyu 22. Lalu aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Ya, I fell down to worship. Worship laki-laki proskuneo. Dan kita lihat bagaimana sikap malaikatnya sekarang. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Worship God. Laki-laki proskuneo. Mereka tidak mau. Manusia yang saleh tidak mau juga. Ya, Petrus seorang rasul beriman saleh. Paulus dan Barnabas rasul hamba Tuhan beriman saleh menolak. Tapi ada orang bejat yang menerima. Herodes. Mari kita melihat dalam Kisah Rasul 12 ayat 23.
Kita melihat dari ayat 22-nya ya. Mungkin lebih ya, ayat 21. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada mereka. Ayat 22-nya. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah. Yang bicara tadi Herodes, tapi mereka itu menjilat sekali mungkin. Mengatakan ini suara Allah dan bukan suara manusia. Jadi Herodes dikatakan sebagai Allah. Ayat 23, dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Memang di sini tidak terjadi penyembahan seperti di tempat-tempat yang tadi ya. Tetapi dia dianggap sebagai Allah dan dia terima. Sebetulnya dia tolak. Dia dihormati sebagai Allah, dia terima. Tuhan hukum mati dia, saudara. Jadi saudara, ini sesuatu yang perlu dipikirkan. Orang yang saleh menolak. Malaikat menolak. Orang brengsek menerima dan dia dihukum mati. Kalau saudara, kalau paikui atau sungkem, kalau itu dikatakan hanya tradisi, lalu juga dikatakan itu merupakan penghormatan, bukan penyembahan. Apakah ini bisa dipakai sebagai suatu argumentasi untuk mengizinkan paikui atau sungkem? Maka pertama-tama saya akan jawab ya. Tradisi itu tidak pernah bermasalah selama tidak bertentangan dengan Alkitab. Saya tidak peduli tradisi apa, tidak masalah. Tapi begitu itu bertentangan dengan Alkitab, itu tidak bisa kita terima. Kalau itu sudah bersifat takyul, saya pernah tahu ada kemanten masuk gereja itu jalan mundur. Nah, saya sih memberkati dia jalan mundur tanpa ngomong pada saya, tak tinggal pulang, tak berkati sama saya. Ini kurang ajar. Jadi pendeta sebetulnya waktu mau melakukan pemberkatan pernikahan sudah mesti ngomong pada kemanten dan keluarganya, dalam pemberkatan pernikahan tidak boleh ada takyul ataupun acara dari agama lain atau tradisi yang bertentangan Alkitab. Karena kalau tidak tahu-tahu terjadi, wah bisa rame pada waktu pernikahan dan sebagainya. Yang banyak tradisi yang tidak karu-karuan itu atau pada waktu orang mati atau pada waktu orang nikah. Dan karena itu hal itu mesti dibiarkan sebelum hal itu terjadi. Mau memimpin kebaktian penghiburan atau penguburan, mesti kalau saya ngomong, ini ada tradisi aneh-aneh apa enggak? Ada acara agama lain ada enggak? Kalau ada, enggak usah. Aku enggak mau. Kalau mau aku, enggak boleh hal seperti itu sama sekali. Baik pernikahan maupun penguburan dan sebagainya. Jadi saudara, tradisi itu tidak masalah. Selama tidak bertentangan dengan Alkitab. Saya tadi katakan pai-pai biasa. Dalam posisi berdiri, pai-pai, tidak masalah. Itu tradisi Tionghoa. Itu tidak bertentangan karena tidak ada postur sujud. Tapi paiku itu lain cerita. Lalu saudara, kalau dikatakan bahwa paiku atau sungkem itu hanya merupakan penghormatan, tetap saja saudara, penghormatan yang dilakukan dengan postur sujud itu tetap dilarang. Coba saudara tadi lihat ya, pada waktu Cornelius menyembah Petrus, apakah dia begitu bodoh sampai dia menganggap Petrus sebagai Allah dan betul-betul menyembah Petrus seakan-akan Petrus adalah Allah? Itu tidak mungkin, saudara. Dan dalam peristiwa ini, Calvin memberikan suatu penafsiran. Saya berikan ini tafsirannya Calvin ya. Jadi di sini waktu Petrus tidak mau ya, bangunlah karena aku hanyalah seorang manusia. Lalu Calvin memberikan kata-kata ini. Dan kata-kata itu saya berikan di sini. Saya berikan terjemahan bebas saja ya. Nanti banyak bagian akhir yang huruf besar ini, baru saya berikan terjemahan kata per kata. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa di sana ada hal ilahi dalam penyembahan itu. Karena dia memberikan kepada manusia yang mortal, yang fana ya, kehormatan yang seharusnya hanya untuk Allah saja.
Tapi kita tidak boleh berpikir bahwa Kornelius memang memperhitungkan atau menganggap Petrus atau memperhitungkan Petrus alih-alih dari Allah. Karena jika dia memberikan kehormatan kepada Allah, ya kehormatan Allah itu kepada manusia yang fana, di mana kesalehan dan agama itu yang tadi diberikan kepada dia. Ya tadinya kita memang membaca kalau dalam Kisah Rasul itu kan Cornelius itu dikatakan sebagai orang yang salah dan sebagainya. Lalu dia katakan karena itu aku pikir atau aku anggap bahwa ia tidak bermaksud lain. Bahwa ia memaksudkan tidak kurang daripada merusak ya, atau mengambil, merampok ya Allah dari penyembahan yang sah. Sehingga ia bisa memberikannya kepada manusia. Nah sekarang coba bagian ini saya sudah berikan terjemahan di sini. Tetapi karena ia bermaksud untuk memberi penghormatan yang luar biasa kepada sang nabi dan rasul. Saya tidak ngerti kenapa Petrus disebut nabi ya sama dia. Maksudnya cuma rasul ya. Dari Kristus. Ia jatuh ke dalam tanda penghormatan yang berlebihan. Dan dengan demikian ia melanggar hukum dalam tindakan yang melampaui batas. Jadi saudara, intinya adalah bahwa Calvin itu jelas menganggap Cornelius itu bukan betul-betul bermaksud menyembah Petrus seakan-akan Petrus adalah Allah. Cornelius tidaklah sebegitu bodoh sehingga menganggap Petrus sebagai Allah dan betul-betul menyembahnya sebagai Allah. Dia mau cuma menghormati, tapi toh oleh Petrus disalahkan. Jangan sembah aku cuma manusia biasa. Juga Rasul Yohanes pada waktu dia menyembah malaikat. Dalam kitab Wahyu tadi 2 kali. Saudara, apakah dia menganggap malaikat itu adalah Allah? Dan apakah dia betul-betul bermaksud untuk menyembah seorang malaikat? Saya kok pikir itu tidak masuk akal, saudara. Jadi dia rasanya mungkin karena ada rasa takut. Ya, semua kita itu manusia melihat sesuatu yang supranatural itu muncul rasa takut. Apakah itu malaikat atau setan, apalagi Tuhan sendiri. Dia melihat malaikat, dia takut. Dan dia merasa perlu menghormati sangat. Padahal sudah pernah terjadi dan dilarang mengulangi lagi. Dia cuma mau menghormat. Tapi tetap malaikatnya tidak mau. Dan mengalihkan hormat yang disertai posisi sujud itu kepada Allah saja. Karena itu saudara, paikui atau sungkem, sekalipun itu dimaksudkan sebagai penghormatan, tetapi digunakan postur sujud, itu tetap melanggar firman Tuhan dan tetap merupakan dosa. Dan yang berdosa itu siapa? Yang berdosa itu adalah baik yang melakukan, yang menikah biasanya yang sungkem itu ya, maupun yang menerima. Paikui atau sungkem itu. Yang melakukan, dia berdosa karena melakukan penyembahan kepada non-Allah. Yang menerima, dia berdosa karena dia menerima penyembahan yang seharusnya hanya untuk Allah. Jadi saudara, ini kalau orang yang kafir mau lakukan, orang non-Kristen mau lakukan, itu urusan mereka. Tapi kita yang adalah orang Kristen harus tunduk pada Alkitab. Harus tunduk pada firman Tuhan. Bukan terima seadanya tradisi. Tradisi ribuan tahun pun harus disingkirkan. Kalau itu memang bertentangan. Dan ini jelas-jelas memang bertentangan. Dan saya ingatkan saudara. Kalau saudara memang Kristen dan saudara sudah mendengar video ini dan memutuskan setelah ini tidak mau ada paikui atau sungkem, semua itu harus dibicarakan sebelum acara pernikahan ataupun penguburan atau apapun yang memungkinkan ada keharusan sungkem atau paikui. Jadi misalnya saudara mau kawin dan saudara dengan
calon pasangan ini sudah memutuskan untuk tidak mau paikui atau sungkem, bicarakan itu dulu dengan orang tua dari kedua pihak maupun kakek nenek dari kedua pihak, siapapun yang biasanya menerima paikui atau sungkem itu. Karena bisa saja kalau tidak dibicarakan, nanti dalam acara pernikahan mereka menuntut hal itu, maka ribut dalam acara pernikahan. Bereskan sebelumnya, kami Kristen kami tidak melakukan itu. Dulu saya menikah melakukan itu. Bereskan dulu. Pokoknya tidak ada paikui, tidak ada sungkem, tidak peduli pada siapa. Tidak ada semua. Ada acara penguburan dan sebagainya juga sama. Jadi mau mengadakan itu dengan keluarga semua harus, memang repotnya kalau keluarganya satu Kristen, satu kafir. Lalu satu menghendaki, satu tidak, ini repot ya. Memang tetap bisa jadi ribut. Ya biarkan, kalau memang yang sana mau sembah ya sukanya. Tapi Kristennya harus mengatakan, aku Kristen dan aku tidak mau menerima paikui ataupun sungkem. Melakukan paikui atau sungkem juga tidak mau. Jadi itu harus dipastikan sebelumnya supaya tidak terjadi keributan pada saat itu terjadi. Tapi yang jelas saudara, paikui maupun sungkem itu tradisi yang bertentangan dengan Alkitab. Tidak peduli itu cuma tujuannya menghormat. Menghormatnya dilakukan dengan postur tubuh menyembah. Dan dalam Alkitab itu disalahkan. Dalam PA tidak apa-apa. Dalam PB sejak Yesus mengucapkan Matius 4 ayat 10. Itu dilarang untuk non Allah. Hanya diizinkan untuk Allah saja. Tuhan memberkati saudara.